sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Noviandi dari Dukcapil dan saya PNS Anyar ya. Kurang lebih ya sekitar 2 tahun lebih sedikit lah. Tapi setahu saya itu PNS itu sebenarnya nggak boleh berbuat aneh-aneh, apalagi ngomong aneh-aneh. Tapi saya bingung, anehnya ini kok dibikinin stand up komedi gitu. Jangan-jangan ini tuh jebakan gitu loh, jebakan kedisiplinan. Jadi bebas ngomong, tiba-tiba besok dipanggil. Nah itu. Jangan-jangan, semoga enggak ya. Mana ada dari BKPP? Namanya siapa kan? Ya, tapi jujur sebenarnya PNS itu bukan cita-cita saya, teman-teman. Cita-cita saya itu pengen punya istri PNS. Wah, Bu Partini cocok. Biar jadi pamong raja saya. Papa ngomong, mama kerja. Tapi akhirnya saya jadi PNS juga. Setelah 4 kali mendaftar, yang katanya nggak cita-cita tapi 4 kali mendaftar, akhirnya lolos di Kulon Progo. Tapi saya masih punya pertanyaan besar. Saya masih bingung, kok ada ya orang yang mau jadi PNS? Saya masih bingung. Ya aneh lah, udah gajinya kecil, beban kerjanya berat, walaupun cuma seberapa aja ya, beberapa orang aja. Ya yang sisanya berat banget lah, sisanya berat banget. Sisanya. Tapi ya aneh gitu loh, ada orang kok sampai ratusan ribu orang tuh pengen daftar jadi PNS, termasuk saya. Saya mau cerita ketika mundur 2 tahun lebih, ketika saya dapat pengumuman bahwa saya lolos, saya waktu itu langsung nemuin bos saya tuh, saya mau coba resign. Oh ya, saya sebelumnya kerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang perfilman. Jadi saya ketemu sama bos saya bilang, bos, saya dapat kerjaan jadi PNS di Kulon Progo. Reaksi bos saya itu malah kaget, loh kok bisa? Nah saya ikutan kaget, loh kenapa emang bos? Ini saya mikir nih, antara bos saya itu meragukan kemampuan saya, atau bos saya itu curiga, jangan-jangan saya ini pakai orang dalam, bisa keterima. Padahal kan nggak ada di Kulon Progo, ya Mas Toris ya, nggak ada ya? Oh ada. Ya saya enggak, saya transparan, tes kayaknya. Tapi saya kenal Mas Toris. Wah, jelas nih. Terima kasih Mas Toris. Odo irenge berarti. Tapi saya akhirnya menjelaskan ke bos saya waktu itu. Jadi beberapa bulan yang lalu bos, saya coba daftar jadi PNS dan akhirnya keterima. Dengar kayak gitu tuh bos saya tuh malah mau menaikkan gaji saya 2 kali lipat. Coba, ngerti kayak gitu kan dari dulu saya ngomong ya, saya lolos jadi PNS bos, langsung dinaikin 2 kali lipat. Jadi kalau PNS ini nunggu gaji naik pas lagi pidato Presiden 17 Agustus, saya setiap rekrutmen CPNS naik gaji harusnya. Tapi saya tetap memilih jadi PNS. Tapi masih bingung lah teman-teman, kok bisa ya orang mau jadi PNS? Ya, akhirnya saya datang waktu itu pas pengambilan sumpah. Saya waktu itu disumpah sama Pak Bupati. Waktu itu sama Pak Bupati. Wah, itu asli saya deg-deg banget teman-teman. Saya deg-degan itu. Soalnya belum sarapan ya waktu itu ya. Dan waktu itu tuh rasanya tuh wah, senang, keren gitu loh, pakai baju formal lagi. Setelah sekian lama saya nggak pernah pakai baju formal. Kalau nggak salah, terakhir itu kelas 6 SD. Saya pakai baju formal. Nah, akhirnya setelah sumpah, saya kenalan tuh sama teman-teman saya, terus kita datang bareng-bareng ke Dukcapil, kenalan orientasi sambil saya tuh mengamati kenapa orang-orang mau jadi PNS yang katanya gajinya kecil, beban kerjanya berat. Ya kayak nggak sebanding gitu loh, nggak sebanding, betul, nggak sebanding. Nah ternyata saya nemu fakta menarik setelah
sekian bulan saya amati terus, saya nemu fakta teman. Jadi ternyata ini mohon maaf ya, karena ini harus saya ungkapkan di sini. Jadi ini saya lumayan terkejut. Ternyata PNS itu bisa dapat duit secara gampang teman-teman. Nah ini saya terkejut setelah masuk jadi PNS, baru tahu ada ini. Saya coba amati berbulan-bulan, terus saya datengin teman saya bilang gini, Mas Eka, udahlah, nggak apa-apa, nanti jenengan juga keterusan. Saya tuh, hati nurani saya tuh nolak sebenarnya. Saya geleng-geleng waktu itu, menolak, kayak nggak cocok dengan hati nurani saya. Ya gimana lah, saya baru masuk gitu loh. Tapi udah kayak gitu. Nah, terus akhirnya teman saya ngomong lagi, saya tuh dulu kayak Mas Eka masih idealis, tapi akhirnya juga nanti pasti Mas Eka ketagihan juga. Wah, saya tuh hatinya tuh bergejolak, gundah gulana, gusar saya waktu itu. Akhirnya saya bilang, ya udahlah Pak, coba jenengan kirimin tabel angsurannya aja ke saya. Nah, ternyata PNS itu bisa dapetin uang secara gampang banget teman-teman. Fotokopi SK, paginya ngajuin, sore cair ya teman-teman ya. Ternyata itu enaknya. Jadi itu ya teman-teman ya. Tapi bener, sebenarnya gaji PNS itu emang rasanya kayak kurang ya teman-teman ya. Kalau udah kepotongan suran ya, rasanya itu kayak kurang banget. Ya. Tapi coba kita sambil melihat gaji-gaji PNS di negara tetangga. Ini saya pas lagi ngantri tadi, saya sambil searching, saya sempetin gaji PNS di ASEAN, saya coba nyari. Akhirnya nemu tuh ada artikel dari Detik. Waktu itu, tadi saya baca, itu ternyata Singapura gaji PNS-nya rata-rata 55 juta. Brunei Darussalam yang di Kalimantan itu 13 juta teman-teman. Malaysia paling kecil tuh 7 juta. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya apa? Kita harus segera melunasi utang-utang kita teman-teman, supaya gajinya rasanya banyak gitu loh, utuh. Lah ini baru mau lunas, udah langsung dijeroke meneh ora sih do lunas iki piye iki angel tenan iki. Enggak apa ya, sekali-kali kita ketawain utang-utang kita ya. Mungkin yang merengut itu utangnya paling banyak mungkin ya. Nah, yang ketawa paling keras itu mungkin tenornya yang panjang, mungkin. Sekian, nama saya Eka, terima kasih.